Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ahyadi, Bapak Muhammad Adam Ilhami SPD, Bapak Kepala Tukuh Rajunani 1 dan 2, Ketua Takmir dan Dewa Syurah beserta jajarannya. Dan yang kami banggakan, teman-teman Panitia Ramadan 1446 Hijriah. Para Ustadz, Kiai, Alim Ulama, Guru serta Jamaah Masjid Sultani Rejundani yang dirahmati Allah. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam Syawalan dan halal bihalal 1446 Hijriah. Selawat serta salam tak lupa kita hatukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra dan rekan saya Muhammad Jidan Atta, insya Allah akan membersamai hadirin sekalian dalam acara Syawalan dan Halal Bihalal Masjid Sultani Rejundani 1446 Hijriah. perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sungkeman, yang kelima hiburan paduan suara dari anak-anak, yang keenam pembacaan pemenang Festival Anak Soleh kategori A, yang ketujuh pembacaan pemenang Festival Anak Soleh kategori B, yang kedelapan penyerahan trofi Festival Takbir Keliling, yang kesembilan hikmah syawalan, yang kesepuluh doa, dan yang terakhir ialah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada malam ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fatih dan Rani. Kepada Saudara Fatih dan Rani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna
لكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dukuh Rejudani Bapak Aris Margono dan Kepala Dukuh Rejudani II Bapak Hendrian Wiprantoko. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Suro, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Sultani Rejodani Bapak Hendrian Wiprantoko dan jajarannya. Yang saya hormati pula para alim ulama dan para sesepuh serta seluruh jamaah yang hadir pada pengajian malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Syawalan dan halal bihalal di bulan Syawal yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk umat yang dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama saya mewakili panitia dan selaku ketua dalam acara ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kembali fitrah suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Saya selaku Ketua Panitia Ramadan Masjid Sultani Rejodani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik tenaga, pikiran maupun materi demi terselenggaranya acara ini. Semoga segala usaha dan amal baik kita mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara Syawalan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga sebagai momen untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Melalui acara ini mari kita saling membuka hati dan saling memaafkan, memperbaiki hubungan serta memperkuat kebersamaan dalam lingkungan kita, baik sebagai keluarga, tetangga maupun bagian dari masyarakat yang lebih. Kami dari panitia tentu menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dukuh Rejodani II, Pak Hendrian Wiprantoko yang hormati,
ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga dapat hadir di acara sawalan yang diadakan oleh Panitia Ramadan pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita tidak hujan ya, alhamdulillah bisa rawuh di Gedung Islamic Center pada malam hari ini. Yang pertama saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa kesalahan kita selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami nggih, kosong-kosong Ibu nggih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini monggo kita mengajak nggih, kita ramaikan lagi nggih. Jadi setelah waktu di pengajian itu ada yang mari sesudah puasa kita ramaikan lagi masjid kita nih. Jadi tidak hanya waktu di puasa. Jadi monggo nanti bareng-bareng kita memakmurkan masjid yang begitu indah dan megah itu nih. Monggo nanti kepada Pak Takmir nih, monggo untuk kegiatannya yang pengajian khususnya peringatan Hari Besar Islam nih. Monggo diadakan biar jadi adik-adik tahunya nanti cuma tahun baru Masehi, Hijriah nanti Masehi nggih. Jadi tanya cuma tahunnya nanti tahun baru Masehi nggih. Jadi monggo itu memang penting sekali nggih untuk pengetahuan adik-adik kita nanti nggih. Nanti tidak tahu adik-adik nggih Quran itu apa toh, tidak tahu, kasihan nggih. Jadi monggo nanti kita dari Takmir bareng-bareng nggih program-program dari Takmir yang selama ini belum jalan kita jalankan. Yang selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di ibadah kita selama Ramadan, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan bertambah imannya pada bulan Syawal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak perlu panjang lebar nggih, ada kekurangannya. Saya maaf, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Kepala Gor Zona 1, yang terhormat Bapak Ahyadi selaku sesepuh yang dituakan di Rejodan ini, yang terhormat Bapak Ibu Warobini Sepuh dan Bapak Ibu serta jamaah Masjid Rejodani yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pertama dan paling utama adalah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri acara syawalan atau halal bilhalal warga Rejodani yang pada kesempatan malam hari ini diselenggarakan oleh Panitia Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Sultani Rejodani. Yang pertama, saya selalu pribadi juga mewakili seluruh pengurus takmir Masjid Sultani Rejodani mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang selama setahun ini kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan Allah SWT menerima setiap amal perbuatan, setiap pahala-pahala, setiap sholat wajib maupun sunnah kita,
setiap pahala, setiap usaha yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian juga saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jodani, mari kita makmurkan kembali masjid kita, Masjid Sultan Jodani. Jangan sampai setelah Ramadan masjid kembali sepi lagi. Sangat sayang sekali. Karena makmurnya masjid adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab sekedar takmir saja ya, tapi tanggung jawab kita semua. Kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid kita. Ini demi kemakmuran tidak hanya di masjid, tapi kemakmuran secara meluas, secara global di lingkungan masyarakat Rejondani umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti pada malam hari ini bisa berjalan, bisa terlaksana setiap tahun ya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin semua, adik-adik serta seluruh pengisi kegiatan atau acara pada malam hari ini. Terima kasih atas supportnya, bantuannya, khususnya selama Ramadan kemarin banyak sekali dukungan, baik itu dukungan moral, material, bantuan tenaga, pikiran dari seluruh warga masyarakat Jodani, sehingga pelaksanaan rangkaian kegiatan Ramadan di Masjid Sultan Jodani dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami tetap masih mengharap bantuan dan support Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan dukungan dan support untuk kegiatan-kegiatan khususnya di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah di tahun yang akan datang. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maghfurullah semua pepunden Rejondani nggih. Saderengipun kita matur lumiyin. Sebelum sungkeman ini kami sampaikan bahwa nyumpang punten keberadaan kita baik ibu-ibu maupun bapak-bapak pada saat ini adalah suatu amal kebaikan kerja keras daripada almarhum Maghfurullah sesepuh Rejondani yang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang belum. Maka kami sangat mengharapkan untuk sungkeman ini di lain waktu ya. Mudah-mudahan nanti akan semakin semarak. Karena keberadaan kita sebagai umat muslim, muslimah, muslim itu hasil jerih payah daripada bini sepuh kula panjenengan sami nggih. Suwargi penyanpun Bapak Haji Amroni, penyanpun Bapak Muhammad Sarkowi, penyanpun Bapak Muhammad Yaini, Bapak Suparjo almarhum menika saking jerih payah utawi dakwah bilhal saking penyanipun ingkang kita sebataken menika. Pramila menika mangke sasampun menika kedah kita masyarakataken bilih kita itu keberadaan kita pada saat ini adalah karena hasil payah daripada ulama-ulama kita yang terdahulu. Jadi nyuwun pamunten ingkang dereng rawuh lan kita dongaaken mugi-mugi samangke saged dados panjenengan sedaya. Bapak Ibu yang hadir ini adalah yang terbaik. Umat Islam Rejondani yang datang pada saat ini nyuwun pamunten adalah yang terbaik. Itu hasil dari kerja baik para ulama kita. Pramila
sungkuman wonten ing saat menika kula namung mewakili saking sedaya pinasepuh ingkang rawuh wonten saat menika kalian sedaya almarhum almarhumah ingkang sampun sowan wonten ngasan Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika sepindah malih kita himbau nggih menika para putra putri kula sami sampun ngantos ketinggalan anggenipun nglestantunaken ngerameaken ngregengaken masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Sanes wekdal kita harus ada suatu penilaian utawi evaluasi menika adik-adik panitia nggih. Kita matur nuwun sanget saking adik-adik panitia yang sampun kerja keras nggih selama bulan Ramadan ini, namun hasilnya pada saat ini masih dipertanyakan keberadaan kita ini. Nyumpun Pak Duko kira-kira separuh wis ana urung nggih. Dari wonten ing sepalih dari wonten nggih ngrawuh nggih. Pramila menika mangke kita semarakaken malih kita evaluasi bilih kula penyasami keberadaan kula penyasami menika nyuwun hasil jerih payah dakwah para ulama-ulama kita. Pramila kita hormat panjenengan sedaya, para takmir masjid, para ulama, para pengageng, para menapa menika ingkang ngasta Masjid Sultan Ridwanani dumugi sameika astantun mugi-mugi samangke saged semarak salajengipun. Menika ingkang saged kita aturaken. Semoga teknisipun ini dari adik ini mewakili masyarakat ya. Saya hanya mewakili para pinasepuh langkung penyanpun Bapak Aris Margono, Bapak Hendrian Wirantoko minangka pinasepuh wonten mriki kula makili panjenengan sedaya lan kula makili para ustadz ustadzah para ulama ingkang wonten Rejondani. Monggo kita aturaken adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng Bapak Ahyadi saha sedaya sesepuh pinisepuh sedaya warga masyarakat Dusun Rejodani mriki. Nggih ingkang sepisan kula wonten mriki minangka sulih salira saking para kadang kaneman Rejondani ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin menawi kula sakanca sedaya tasih kathah kakiranganipun tasih kathah kalepatanipun kula sakanca sedaya nyuwun agung ingsih samudra pangaksami. Nggih ingkang kaping kalih kula sakanca sedaya nyuwun donga pangestu dumateng Bapak Ahyadi saha sedaya sesepuh pinisepuh mugi-mugi menapa kemawon ingkang dados gegayutanipun sedaya para kadang kaneman pinaringan gangsar pinaringan gampil saha saged pinaringan barokahing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nggih ingkang kaping 3 mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya pinaringan sehat pinaringan yuswa ingkang barokah saha saged pikantuk malih wonten ing wulan Ramadan saha ing dinten riyaya ing warsa benjang. Nggih mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula saha sakanca sedaya aturaken mugi-mugi kabulaken sakanca sedaya aturaken tasih kathah klentha-klentu saha kakirangan anggen kula matur kula sakanca sedaya nyuwun agung ingsih samudra pangaksami. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aku minangka tiyang sepuh pepunden ing Rejondani donga tinunga
kita aturaken taqabbalallahu wa minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidin al faizin wal makbulin. Nggih. Pekerjaan utawa apa sing dikarepake adik-adik muda muga-muga bisa terwujud apa sing tak ngendikake mau. Amin. Resundani bisa adil makmur sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidin faizin wal makbulin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manten menggah ikrar saking adik-adik muda kula cekap sikat kemawon. Nggih menika kula ngajeng-ajeng kula ingkang dipun sepuhaken wonten mriki mugi-mugi samangke Rejondani menika tetap jaya sakinah mawaddah warahmah wonten ing kalangan Rejondani. Mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untuk lomba tahfidz kategori A, juara 3 dimenangkan oleh
adik Hansa. Kemudian juara 2 dimenangkan oleh adik Ahsan. Juara pertama dimenangkan oleh adik Aryo. Kepada adik Ahsan, Kansa dan adik Aryo dipersilahkan maju ke depan. Adik Deva dan adik Fatimah. Oh, Aisyah sama Fatimah. Apa? Oh, kategori darah lurung. Itu Urut dari adik Deva, Aisyah sama Fatimah. Deva, adik Deva bisa di sini. Penyerahan hadiah akan dilakukan oleh Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah, yaitu Mas Hanafi. Kepada Mas Hanafi dipersilahkan ke depan untuk menyerahkan hadiah. Penyerahan dilakukan dari lomba tahfidz kategori A, juara 3 Oleh adik Hansa. Adik Hansa. Juara 3 adik Hansa. juara 2 oleh adik Ahsan, Diwakilkan dan juara 1 oleh adik Aryo yang diperwakikan. Selanjutnya lomba mozaik kategori A, juara 3 dimenangkan oleh adik Deva. Juara 2 adik Aisyah. Dan juara 1 dimenangkan oleh adik Fatimah. boleh dipersilakan untuk turun. Terima kasih, dilanjutkan ya. Langsung saja kita umumkan penenang lomba tahfidz kategori B. Juara 3 dimenangkan oleh adik Belva. Juara 2 dimenangkan oleh adik Bianca. Dan juara 1 dimenangkan oleh adik Afifah. Kepada adik Belva, adik Bianca, dan adik Afifah dipersilahkan maju ke depan. Selanjutnya kita bacakan pemenang lomba mozaik kategori B. Juara 3 dimenangkan oleh adik Izan. Juara 2 dimenangkan oleh adik Belva. Dan juara pertama dimenangkan oleh adik Galih.
Kepada Adik Izan, Adik Belva, dan Adik Galih dipersilakan untuk maju ke panggung. Hadiah akan dibagikan oleh Bapak Hendrian Wiprantoko. Untuk Bapak Hendrian Wiprantoko dipersilakan untuk memberikan hadiah. Juara 3 dimenangkan oleh Adik Belva. Kemudian juara 2 dimenangkan oleh Adik Bianca. Dan juara pertama dimenangkan oleh Adik Afifah. Juara 3 dimenangkan oleh Adik Galih, Adik Izan, mohon maaf Adik Izan. Kemudian juara 2 dimenangkan oleh Adik Belva. Dan juara 1 dimenangkan oleh Adik Galih. Beri tepuk tangan meriah untuk adik-adik pemenang. Selanjutnya dipersilahkan untuk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita bacakan pemenang lomba adzan. Juara 3 dimenangkan oleh Adik Galih. Juara 2 dimenangkan oleh Adik Abai. Dan juara 1 dimenangkan oleh Adik Fahri. Kepada Adik Galih, Adik Abai, dan Adik Fahri, kami persilahkan untuk maju menuju ke panggung. Galih, Abai, dan Adik Fahri. Untuk penyerahan hadiah akan diserahkan oleh Bapak Hendrian Wiprantoko. Juara 3 dimenangkan oleh Adik Galih. Juara 2 dimenangkan oleh Adik Abai. Dan juara 1 dimenangkan oleh Adik Fahri. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pemenang lomba. Boleh, terima kasih. Dipersilakan turun kembali. Kemudian, acara berikutnya dilanjutkan dengan simbolis penyerahan trofi juara 2 Festival Takbir Keliling Syariah Jawa Utara 1446 Hijriah. Penyerahan akan dilakukan oleh perwakilan dari Pemuda Rejondani.
kepada Bapak Hendriani Wiprantoko selaku Ketua Takmir Masjid Sultani Rejondani. Sedikit ini diminta untuk sedikit sambutan, kesan-kesan kepada khususnya kepada pemuda-pemuda ya, khususnya di panitiaan takbir keliling atau seluruhnya ini. Kalau untuk kepanitiaan takbir keliling, saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada adik-adik yang sudah mendapatkan juara kedua Festival Takbir Keliling Sariharjo Utara. Terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas semangatnya. Semoga tahun depan ruang-ruangnya adalah di Kamdanen. Semoga kita bisa mendapatkan juara pertama. Semangat! Adik-adik yang pada ikut tahun depan, semangat nggih. Semangat takbirnya, semangat koreonya, dan adik yang mbak-mbaknya, kakaknya yang senior, Mbak Rani, Mbak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Tahun depan lebih kreatif lagi dalam koreonya, kemudian menyusun kostumnya, temanya juga nanti dikemas sebagus mungkin agar kita bisa juara satu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pokoknya kita semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul dan bisa bertemu lagi, dan alhamdulillah saya ditugaskan lagi sama teman-teman pemuda. Semoga tidak bosan dan apa yang nanti yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya, karena ini judulnya hikmah syawalan. Sekali lagi marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat yang berlimpah ruah, terutama yaitu berbentuk kesehatan. Mungkin yang kurang sehat atau yang tidak sehat tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mari kita doakan semoga diberikan kesehatan. Allahumma amin. Yang selanjutnya yaitu nikmat sempat, di mana yang tidak sempat juga tidak bisa hadir hari ini pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu semoga dilancarkan semua urusannya. Allahumma amin. Dan juga ada yang sehat, ada yang sempat tapi tidak kuat. Ini bapak-bapak sami kuat sedanten nggih. Nggih kuat sedayanipun. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah taala wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sinten ingkang syukur, siapa saja yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang kufur, ingatlah bahwasanya adab Allah itu sangatlah pedih. Di sini syukur itu ada beberapa bagian nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama yaitu syukur lisan. Itu yang paling mudah. Adik-adik, mas-mas di sini pasti bisa. Syukur lisan yaitu alhamdulillah ya. Mengucapkannya mudah atau susah? Mudah. Alhamdulillah. Maka kita sering-sering bersyukur dengan mengucap tahmid yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika alhamdulillah menerima nikmat, alhamdulillah menerima musibah, alhamdulillah.
Loh, musibah kok alhamdulillah ya. Barang siapa itu tadi ketika ditakdirkan Allah baik itu nikmat maupun ujian ketika disyukuri maka akan ditambah nikmatnya. Ya mungkin kok susah kok malah syukur. Ya, kok ditambahi susah nggih mboten. Ya, jadi ketika kita mengucap tahmid maka akan dimudahkan, ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu syukurnya hati. Ya, jadi tidak cuma di lisan saja tapi juga di hati. Di mana hati ini ketika bersyukur yaitu maka akan bertambah keimanan kita semuanya. Ya, seperti tadi yang dinyanyikan adik-adik tadi, ya. Apabila hidup tanpa cahaya iman, terus bagaikan hidup hitam tanpa penerang. Lah itu tadi, ya. Ketika kita hidup tanpa iman, maka hidup seperti gelap gulita. Maka ketika hati kita bersyukur, maka keimanan kita akan bertambah. Iman itu percaya, ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu syukur berupa perilaku. Jadi tidak cuma di lisan, di hati, tapi diwujudkan dengan perilaku. Perilakunya apa, Mas? Kalau syukurnya itu? Ya, mungkin udah pada lupa ini. Ya, syukurnya yaitu dengan bentuk sregep ibadah, yaitu dengan rajin beribadah. Ibadah itu bentuknya macam-macam. Panjenengan semua ketika kesini diniati lillahi ta'ala itu juga sudah ibadah karena ada nilai silaturahim. Selanjutnya syukur yang keempat yaitu syukur atas rizki dari Allah berbentuk harta. Di mana panjenengan semuanya kemarin pas akhir-akhir menjelang Idul Fitri yaitu sudah mengeluarkan zakat. Ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karena itu sebagai bentuk syukur harta yang diberikan Allah kepada kita yaitu bisa berwujud zakat, bisa berwujud sedekah. Ya, sedekah semisal kok enggak punya harta, misal waduh saya masih dalam tanggungan orang tua, bisa jadi ya bisa berbentuk dengan tenaga. Ya, bisa juga berbentuk dengan pikiran. Ya, bisa memikirkan bagaimana Masjid Sultani ini bisa berkembang, bisa makmur masjidnya, itu juga sudah termasuk syukur berbentuk harta. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Kita semuanya ini umatnya Kanjeng Nabi atau bukan? Ya, buktinya apa? Buktinya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sering membaca sholawat. Nah, itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pengen dilancarkan apa tidak rezekinya? Pengen dimudahkan apa tidak rezekinya? Pengen, semuanya juga pengen. Bapak-bapak nggih pengen toh? Nggih. Caranya salah satu tipsnya untuk melancarkan rezeki, ya, baik rezeki lahir maupun rezeki batin, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Ya. Jadi coba nanti dipraktekkan ketika habis pulang dari sini, pulang di jalan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kayak adik-adik tadi loh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya kayak gitu. Itu dibaca berulang-ulang terus. Kalau misal mau dihitung monggo, tapi semakin banyak semakin baik. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya ini alhamdulillah di hikmah Syawalan ini ya, kita semuanya ini kemarin bareng-bareng merayakan hari raya Idul Fitri. Saya mau tanya mbak-mbaknya ini yang di depan ini. Idul Fitri itu apa toh? Ya, hari besar umat Islam ya, hari besar Islam. Tapi maknanya Idul Fitri itu apa? Ya, kita merayakan tiap tahun, tapi kok kita tidak tahu maknanya. Ya, untuk itu kita mengingat-ingat kembali apa Idul Fitri itu. Ya, dari kata id itu minal audi, ya, yang bermakna kembali. Sedangkan fitrah yaitu kembali, fitrah yaitu suci, bersih. Ya, seperti ibu-ibu kalau habis nyuci pakaiannya jadi bersih. Nah, itu maknanya kita semuanya semoga dijadikan menjadi hamba yang kembali menjadi hamba yang fitrah, fitri yaitu suci. Allahumma amin. Selanjutnya, dan di Jawa khususnya ini ya, kita semuanya hidup di Jawa. Di Jawa itu banyak sekali istilahnya. Salah satunya itu lebaran ya. Lebaran itu bukan lebaran ya. Kalau lebaran melebar. Kalau lebaran itu berarti sudah bubar. Ya, sudah bubar apanya ini ya? Karena maknanya banyak sekali. Ya. Ada lebar, ada lebur, ada luber, ada laburnya juga. Nah, oleh karena itu coba kita bahas satu persatu ya. Yang dimaksud dengan lebar. Lebar itu kita semuanya lebar. Sudah selesai ya dalam menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu tadi kemarin bulan puasa kita diperintahkan untuk berpuasa. Mungkin di sini mas-mas atau adik-adik ada yang tidak puasa kemarin? Ada tidak? Ya, oleh karena itu lebaran ya. Lebar yaitu bermakna selesainya kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada kata lebur. Apa yang dilebur? Yaitu dosa kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama. Ya, oleh karena itu lebaran itu tidak hanya perayaan hura-hura saja, tapi marilah kita hayati, kita ambil hikmah. Salah satunya yaitu tadi dari lebar dan lebur. Selanjutnya yaitu ada kata luber. Ya, ibu bapak-bapak semisal menghidupkan air keran ya di ember terus lupa dimatikan, maka airnya luber. Tapi ini bukan luber airnya, tapi luber pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita lakukan ya, mari kita lanjutkan supaya apa itu tadi kita mendapatkan luberan pahala setiap hari apa yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu ada kata labur. Labur itu warnanya apa, Mas? Putih. Ya, labur warnanya putih. Putih itu ada nodanya atau tidak? Tidak ada. Nah, di nuansa Syawal di hari raya Idul Fitri ini kita semuanya dilabur oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putih bersih, tiada dosa. Ya, tapi jangan diisi lagi ya. Nanti sengaja ngisinya, wah biar berwarna hidupnya, ya tidak. Ya. Ketika dosa yang telah kita perbuat, kita minta ampun kepada Allah di hari raya ini, di bulan Syawal ini, kita semuanya dilabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Selanjutnya yaitu di mana hari raya Idul Fitri ini kita semuanya kembali, kita semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di mana kita semuanya ini ya, semuanya pengen masuk surga apa tidak ini? Pengen. Syarat, tapi ada syaratnya ini ya, yaitu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagai hamba berarti kita harus beribadah ya. Wujud bentuk kita sebagai hamba yaitu beribadah ya. Kalau enggak beribadah, bagaimana kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngaku hamba tapi tidak puasa, padahal masih muda, masih seger. Kecuali yang mbak-mbak dan ibu-ibu ini maklum, karena tiap bulan ada tamu bulanan ya. Oleh karena itu ya, mari kita hayati lagi ya, dimana kita sebagai hamba berarti kita mempunyai kewajiban tanggung jawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gambaran seperti ini. Semisal, oh hamba itu seperti apa toh? Ya, coba ada gambaran ini, ada contoh ya. Semisal kira-kira ada HP ya, HP terus kemudian sama kertas. Kira-kira mudah rusak yang mana Ibu? Kertas atau HP? Kertas atau HP Bu? Kertas ya. Bapak-bapak, kertas atau HP? Ya. Apa Mas? Kertas atau HP? Kertas ya. Kalau dilihat secara wujud memang mudah rusak kertasnya. Tapi secara makna tergantung yang menggunakan. Ya. Jadi di situ kita sebagai hamba ya, kita ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tergantung yang menjalankan ya, dan kita yang melakukan. Jadi enggak cuman tergantung Allah ya, emang kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita yang memilih ingin melakukan kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu seyogyanya kita sebagai hamba yaitu menjalankan perintah Allah, selalu melakukan kebaikan. Karena tadi HP sama kertas tergantung, kalau HP-nya sekarang dirusak, kertasnya disimpan, maka lebih awet kertasnya. Nah, oleh karena itu dari situ kan kita bisa ambil hikmah bahwasanya tergantung kita mau yang dilihat awet ternyata cepat rusak, atau yang dilihat cepat rusak ternyata awet. Nah itu tadi, dari situ kita bisa ambil pelajaran, oh ternyata kita sebagai hamba mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk beribadah. Nah, itu tadi dari makna ya, makna Lebaran Idul Fitri. Kita semuanya bisa mengambil hikmah di mana kita sebagai hamba, kemudian kita semuanya sebulan berpuasa, kita semuanya dijadikan oleh Allah suci tanpa dosa. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man sirahu ayyabsato lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah. Di sini tak lihat-lihat biasanya pengen rezekinya lancar atau tidak Bapak-bapak? Pastilah pengen ya. Pengen diluaskan rezekinya apa tidak Ibu-ibu? Pastilah pengen ya. Kanjeng Nabi itu tadi menyampaikan sabdanya bahwasanya barang siapa ingin dimudahkan dan diluaskan rezekinya ya, dan tentunya kita semuanya pengen panjang umur apa tidak? Ya, panjang umur yang bermanfaat. Wa yunsa'alahu fi atharih,
dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Ya, kita semuanya ini di sini yaitu berkumpul dalam rangka silaturahim, menyambung kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang itu saling peduli satu sama lain, saling memaafkan. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah, karena Allah pastilah mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi ya, dosa kita kepada sesama ini belum tentu. Kadang-kadang mungkin ada kita bertetangga, bersaudara mempunyai dendam satu sama lain, ada kebencian satu sama lain. Nah, itu pastilah akan merugikan dirinya sendiri. Karena kebencian itu ketika kita tanggapi ya akan menghabiskan tenaga dan pikiran kita. Ya, coba saja semisal nonton berita ya. Nonton berita kita tidak kenal, kita tidak tahu rumahnya di mana, lihat berita misal kok koyo ngono ya. Wah, jane iki misalnya ibu-ibu pas nonton berita seperti itu akhirnya terbawa emosi ya. Kadang-kadang akhirnya cepat kesel. Nggih, pun ngantuk napa dereng Bu? Sampun. Oke, lek ngoten, lek pun ngantuk ini berarti mboten sah suwe. Alhamdulillah. Nggih, niki selanjutnya nggih, terakhir niki nggih. Dados panjenengan semuanya ini ya. Ketika kita semuanya ini bisa dilihat dari tanda-tandanya. Kita ini termasuk orang yang berlebaran atau tidak. Ya. Karena laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman taqwahu tazid. Jadi bukan hanya lebaran itu bukan hanya pamer baju baru. Ini mas-mas baju baru banyak apa aja ini? Ya, dapat baju baru, pakaian baru. Bukan seperti itu lebaran pamer-pameran baju baru. Akan tetapi lebaran itu diperuntukkan untuk yang bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya yang pertama yaitu tetap istiqomah. Seperti yang disampaikan Pak Duko tadi, harapannya Masjid Sultan ini tetap ramai, tetap makmur seperti bulan Ramadan ya. Jangan sampai kemarin yang biasanya dersan baca Al-Qur'an setelah puasa libur setahun. Ya. Ada yang biasanya sholat sunnahnya mempeng ya, habis Ramadan juga libur setahun. Iya, kalau ketemu Ramadan lagi lah, kalau tidak ya semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya dan bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Selanjutnya tanda-tanda yang kedua yaitu kita semuanya terbiasa dengan hal atau yang berhubungan dengan kebenaran ya. Jangan sampai kita setelah lebaran ya, setelah lebaran nanti kembali bohong lagi, kembali lagi maksiat lagi ya, sering ngapusi gurune, sering ngapusi wong tuane. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada pepatah kulil haq walau kana murron. Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Ya. Pahit rasanya gimana, Mas? Ya, pahit. Enak apa tidak? Tidak, kecuali pahitnya jamu. Kalau pahitnya jamu bikin sehat. Tapi kalau pahitnya dihianati, ya rasanya tidak enak. Yang terakhir yaitu tanda tanyanya kita tetap abid, yaitu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba itu tadi.
Ya, kita jangan lupa status kita sebagai hamba haruslah beribadah. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah hikmah kita, menambah ghirah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi juga mohon maaf kepada semua yang hadir maupun semua warga Rejondani yang ada di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan pastilah ada kesalahan khilafan dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya dijadikan hamba yang menjadi fitrah dan diterima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan, dan diampuni semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tubaluna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa du'ana wa tasbihana wa tamjidana wa tahlilana wa takhushu'ana wa tadribiha wujuhana wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat wa ghafiru dzunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna auladana wa ahlana dzurriyyatana talamidana ja'watina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhair. Allahumma la tada'lana fi majlisina hada damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijiduna wal akhirata illa qadaita wa yasartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa balina ilaika ya fattah ya razaq ya muhawwal ahwalana ila asanil ahwal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima wa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa qulu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum thariq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Andam Ilhami SPD telah menyampaikan hikmah syawalan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara syawalan dan halal bihalal pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, atas bila ada kekurangan yang datangnya dari kami, dan bila ada lebih adalah dari Allah, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.